Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video pembelajaran ini dibuat untuk mendampingi pembelajaran teman-teman yang pada pertemuan terakhir, ya, yang seharusnya materi tentang ekuivalensi NFA DFA, namun terpaksa tidak bisa tersampaikan secara luring karena kemarin kita libur. Baik, seperti kita tahu bahwa untuk finite automata ya bisa secara garis besar bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang bersifat deterministik dan juga non-deterministik. Ya, masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Ya, kalau kita lihat di sini untuk NFA ya, merupakan konsep yang sulit diimplementasikan oleh komputer ya, karena kita tahu komputer sepenuhnya bersifat deterministik. Nah, jika demikian, kenapa kemudian NFA itu perlu dipelajari? Ya, karena kita tahu bahwa NFA ini lebih dekat dengan kehidupan kita, lebih dekat dengan dunia nyata. Ya, misalnya kita sedang bermain catur, kemudian kita sedang di posisi atau di state tertentu, kemudian semisal kita tentukan state berikutnya adalah untuk apa ya, mematikan lawan misalnya. Nah, kita tahu di situ banyak alternatif jalan ya, banyak alternatif input yang bisa kita lakukan sehingga kita menuju ke posisi atau state yang kita inginkan tersebut. Nah, kemudian lalu bagaimana caranya kalau kita tahu NFA ini merupakan konsep yang penting ya, namun sulit diimplementasikan? Maka salah satu caranya adalah kita membawa konsep NFA ini ke konsep yang mudah dipahami atau mudah diimplementasikan oleh komputer, yaitu konsep DFA. Nah, ada 5 langkah yang kurang lebih yang perlu kita lakukan ketika kita ingin mengubah ya dari konsep NFA menuju DFA. Yang pertama ya adalah kita perlu membuat ya atau melis atau mendaftar semua state yang merupakan himpunan bagian dari state yang asli ya, state semula yang ada pada NFA. Ini ada atau dimiliki oleh NFA. Mengapa demikian? Karena kita tahu pada NFA untuk ketika kita berada di suatu state ya, kemudian untuk input yang sama ya kita bisa menuju ke dua state yang berbeda ya. Itu yang menjadi dasar bahwa kita harus mendaftar ya, semua state yang mungkin siapa tahu nanti input yang diberikan ya yang berbeda tadi namun sorry yang sama tapi state-nya berbeda itu bisa kita tempatkan ya ke state yang baru terbentuk. Nah, menentukan semua subset ya, semua state yang merupakan himpunan bagian dari state semula itu bisa menggunakan clean closure ya, dan juga dia akan dimulai dengan state kosong ya, atau himpunan kosong atau himpunan bagian kosong itu boleh ya. Semisal kita nanti punya state-nya awalnya ada 2, maka dia akan untuk subsetnya ada yang mulainya dari kosong ya. Kemudian dengan satu anggota ada Q0 dan Q1 dan juga untuk yang berisi 2 anggota Q0 dan Q1 dijadikan satu state. Nah, misal tadi aslinya adalah state Q0 dan juga Q1. Maka kita lihat ada 2 state baru yaitu state kosong dan juga state yang berisi 2 elemen Q0 Q1. Kemudian sebagaimana finite automata pada umumnya ya terdapat state awal dan juga state akhir. Nah, untuk state akhir ya ini kita perlu melihat state-state baru mana saja yang mengandung ya state akhir pada NFA. Jadi state-state baru mana yang mengandung state akhir pada
NDFA atau mungkin ini tadi kita sebut sebagai NFA. Nah, semisal katakanlah awalnya Q0 itu Q1 itu merupakan final state ya atau state akhir pada NFA yang akan kita bentuk, yang akan kita ubah maksud saya menuju ke DFA, maka state akhir pada hasil DFA-nya itu adalah Q1 ya, dan juga Q0 Q1. Mengapa demikian? Karena state ini mengandung elemen Q1. Kemudian apabila nanti pada proses pembentukan state-state baru itu ada state yang ketika kita jalankan ya mulai dari initial state ya berpindah-pindah dengan input yang sesuai, ternyata kok ada state-state yang tidak pernah tercapai. Itu maka bisa dihilangkan saja ya, bisa direduksi atau bisa dihapus. Nanti akan ada contoh ya, yang mendemonstrasikan ada state-state yang tidak akan pernah tercapai ya, sehingga ya buat apa dia ada di situ ya, karena ketika kita berjalan tidak akan sampai ke posisi tersebut. Nah, sebagai contoh di sini pada mulanya kita memiliki sebuah NFA dengan diagram atau tabel transisi seperti ini ya. Nah, kita tahu dari sini dia memiliki dua state awal ya, yaitu Q0 ya, dan juga Q1. Maka kalau kemudian kita bentuk semua subsetnya akan ada himpunan kosong, himpunan dengan satu anggota, dan juga himpunan dengan dua anggota Q0, Q1. Nah, tugas kita kemudian adalah memasukkan untuk state-state yang baru ini ke dalam tabel transisi. Jadi nanti tabel transisinya tidak hanya ada dua baris ya, tetapi ada 4 baris karena perlu kita tambahkan untuk yang state kosong dan juga state Q0, Q1. Nah, seperti ini misalnya kita lihat ya, state barunya ada yang state kosong ya, dan juga Q0, Q1. Namun yang menjadi pertanyaan bagaimana untuk next state ya, atau tujuan dari state-state yang baru terbentuk ini. Saya beri tanda tanya, ini kok bisa seperti itu ya. Atau mungkin juga ada yang bertanya bagaimana dengan next state dari state yang lama. Untuk state yang lama ini tinggal kita copy saja dari tabel transisi NFA. Ya, ini copy paste saja ini. Ini persis sama ya. Jadi kita tidak perlu sulit-sulit memikirkan ya, yang kita pikirkan cukup yang state baru yang baru saja terbentuk. Nah, untuk state kosong ya, dia tidak akan kemana-mana ya. Diberi input 0 dan juga 1 dia akan looping atau kembali ke dirinya sendiri. Sementara untuk state Q0 Q1 ini kita perlu melihat ya untuk masing-masing atau next state-nya itu adalah gabungan atau kombinasi dari next state masing-masing Q0 dan juga masing-masing Q1. Nah, misal di sini kita lihat ya, next state-nya Q0 adalah next state ya. Ketika diberi input 0 adalah Q0 Q1 dan juga Q1 next state-nya adalah kosong ya. Sehingga ini bisa kita Q0 Q1 kita kombinasikan ya, hasilnya adalah Q0 Q1. Kemudian begitu juga dikasih input 1 ya. Dia bisa ke Q1 ya, bisa juga ke kalau Q0 kasih input 1 dia ke Q1. Kemudian
dikasih input si Q1-nya dikasih input 1, dia ke Q0 Q1. Di sini dituliskan juga bahwa kok bisa dapat Q0 Q1, ini akibat ini next state-nya ya, NS-nya si Q0 ya. Kemudian ini adalah NS-nya si SS-nya. NS-nya Q1 ketika diberi input 1 ya. Nah, maka ini diambil untuk state dengan elemen terbanyak ya. Ya, state dengan elemen terbanyak ya, yaitu si Q0 dan Q1. Nah, kemudian setelah kita tentukan next state dari state yang baru saja terbentuk, tadi langkah berikutnya adalah menentukan state awalnya, dia tetap ya Q0. Kemudian state akhirnya adalah semua state yang mengandung Q1, yaitu ada Q1 dan juga Q0 Q1. Maka tepat kalau di sini untuk Q1 dan juga ini nanti dikira initial state lagi. Ini final state ya untuk Q1 dan juga Q0 Q1 karena dia mengandung elemen Q1. Nah, mungkin ini semacam union ya, semacam union ya. Jadi kalau misalnya kita gabungkan Q1 ya dengan kita unionkan dengan subset yang berisikan Q0 Q1 ya, maka kita gabungkan semua elemennya ya, maka akhirnya adalah Q0 Q1. Ya, jadi yang di unionkan atau yang digabungkan adalah untuk masing-masing elemennya ya, bukan state-nya. Nanti jadi keliru takutnya. Yang sekali lagi yang digabungkan adalah atau yang diunionkan adalah untuk elemennya ya. Jadi Q1 misalnya diunionkan dengan Q0 dan Q1, maka kita list semua elemennya. Jadi kita masukkan semua elemennya ya, tinggal Q0 dan Q1 karena masing-masing state-nya dia memiliki Q1. Jadi cukup ditulis satu kali saja. Selanjutnya kalau kita lihat ya pada diagram state yang terbentuk ya, tidak ada state yang tidak terpakai di sini. Misal kemudian kalau kita berangkat dari Q0 ya, di sini initial state ya. Ini initial state. Berangkat dengan input 0 dia menuju Q0 Q1. Berarti ini dikunjungi. Ini oke ya. Kemudian ke 1 input 1 menuju Q1 ini juga oke. Kemudian dari Q1 kalau kasih input 0 menuju state kosong. Ini juga oke. Jadi tidak ada state yang perlu direduksi karena semuanya bisa dikunjungi berdasarkan input yang diberikan. Contoh selanjutnya, kita di sini bisa melihat ya, ada 3 state ya pada NFA, Q0, Q1, dan Q2, maka state baru yang berasal dari subsetnya nanti ada kosong ya. Kemudian masing-masing Q0, Q1, Q2 kita tulis lagi. Ya, di slide ini sudah ada, jadi kita tinggal lihat ya, nggak perlu kita tuliskan ulang untuk hasilnya. Nah, ini dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba kita ulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti 2 pangkat Q ini menunjukkan jumlah ya, jumlah state terbentuk, jumlah state terbentuk. Ya. Tentu sebelum reduksi ya, kalau nanti misalnya perlu direduksi. Q di sini adalah ya jumlah state
pada NFA. Kita tahu state-nya tadi 3, 2 pangkat 3 menjadi 8. Jadi ada 8 state yang terbentuk. Q0, Q1, Q2 ini lama. Sehingga untuk input outputnya ini ya, sorry, untuk next state-nya untuk masing-masing input P dan R ini adalah tinggal copy paste saja dari tabel NFA. Yang perlu kita cari adalah untuk baris 1, baris 5, 6, 7, dan 8. Baris 1 ya langsung bisa kita tuliskan saja untuk state kosong, maka dikasih input apapun ya dia kosong ya. Next state-nya. Kemudian untuk Q0 dan Q1 misalnya. Ya, ini bisa kita tuliskan sebagai next state-nya si Q0 ya di unionkan dengan next state-nya Q1. Next state-nya Q0 apa? Ya, ada Q1, Q2. Next state-nya Q1 kosong. Kosong. Maka di unionkan atau digabungkan ya hasilnya menjadi elemen Q1 dan Q2. Jadi tepat ya. Lagi untuk input R misalnya next state-nya Q0 himpunan kosong, next state-nya Q1 adalah Q2, maka Q2 digabung dengan kosong, maka hasilnya adalah Q2. Untuk sisanya teman-teman nanti bisa coba ya, bisa diverifikasi apakah yang dituliskan dalam tabel ini betul. Kemudian untuk berikutnya adalah menentukan state awalnya ya. Dia tidak akan berubah. Kemudian yang state akhirnya ini yang perlu kita perhatikan adalah yang mengandung Q1. Ya, mengandung Q1. Jadi ada Q1 dia sendiri, Q1, Q2, Q0, Q1, dan terakhir Q0, Q1, Q2. Kemudian langkah terakhir adalah untuk melihat apakah ada state yang tidak pernah tercapai. Ya. Bisa dengan menggambarkan diagram state-nya, state diagramnya, atau bisa juga dengan melihat tabel tabel apa ya tadi, tabel state-nya ya. Nah, melihat di bagian tujuannya. Jadi kan kita tadi tentukan yang tidak pernah dituju itu kita buang saja. Jadi kalau kita lihat di tabelnya, yang tidak pernah muncul di kolom next state ini adalah Q0, Q1, Q2 yang kita bisa buang. Kemudian ada lagi enggak? Q0, Q2 sepertinya enggak pernah ini juga ya seperti saya. Ini soalnya zoomnya ini notasinya di bawah, jadi enggak kelihatan. Kita pindah dulu. Nah, tepat sekali. Ya. Q0, Q2 juga tidak pernah muncul, jadi bisa hilang. Q0, Q1 ya juga tidak pernah muncul ya, jadi bisa kita hapus. Kemudian, nah tepat ya, ternyata yang harus dibuang adalah ini ya, Q0. Nah, ya. Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, dan Q1, Q2. Nah, dengan diagram state juga bisa kita lihat ya, caranya bagaimana? Perhatikan untuk masing-masing state, misalnya Q0, Q1, Q2 ini tidak ada anak panah yang menuju ke dirinya. Jadi ini pasti tidak pernah dituju. Tidak ada cara untuk menuju ke state tersebut. Ya. Begitu juga untuk Q0, Q1 ya, tidak ada anak panah yang menuju dirinya. Begitu juga dengan Q0, Q2. Ini bukan ya, ini tadi coretannya tadi belum terhapus. Ya, jadi bisa dengan menggambarkan diagram state-nya, bisa melalui tabel. Ya. Jadi silakan teman-teman bisa pilih lebih nyaman yang mana, tidak harus dikerjakan dua-duanya. Kecuali nanti memang diminta untuk menggambarkan state dan diagram state dan juga membuat tabelnya. Jadi setelah direduksi adalah bentuknya seperti ini.
Nah, beberapa contoh latihan saya rasa tidak terlalu sulit ya, karena hanya dua dan tiga. Yang ini, sorry, tiga state awal dan empat. Ya, berarti ini nanti ada 8 state terbentuk, yang ini ada 16. Kemudian eh, ya tinggal dilihat untuk masing-masing state-nya nanti, next state-nya seperti apa ya, berdasarkan konsep union tadi. Ya, jadi ini jangan sampai dilupakan ya, union atau gabungan tadi. Ini juga sama ya. Mungkin yang apa, seperti kolotnya ini ya, awannya ini kita bisa abaikan dulu ya. Kita fokus ke tabelnya saja. Sementara ini kita abaikan saja. Ya, untuk nomor satu sih nggak masalah ya, S sama dengan Q0. Tapi untuk yang nomor dua ini, S sama dengan P, padahal S ini juga digunakan ya di sini, nanti menjadi rantu. Jadi ini diabaikan saja. Diabaikan. Begitu juga untuk yang nomor tiga, untuk informasi yang berada pada apa itu, lingkaran biru ini ya, ini silakan diabaikan saja. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan lebih lanjut ya, atau diskusi lebih lanjut, bisa menghubungi WA saya. Saya yakin teman-teman sudah memiliki nomor saya. Bisa juga melalui email ya, sekiranya nanti panjang atau mau disertai dengan gambar-gambar ya, juga boleh ya melalui email. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.